Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempraktikkan teknik self-management. Perkenalkan, nama saya Rizky Berkah Khalifah sebagai konselor. Saya Aulia Fiatni Irsu, saya sebagai konseling. Saya Anju Samsur Rizal sebagai pengamat 1. Saya Eliza Putri Harahap sebagai pengamat 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Aul. Iya, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabar Mbak Aul hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu, kabar saya. Ada yang bisa saya bantu Mbak Aul sehingga Mbak Aul membuat janji dengan saya? Begini, Bu. Saya kesini ingin melakukan konseling dengan Ibu. Oh, kamu ingin melakukan proses konseling dengan Ibu? Iya, Bu, benar. Mbak Aulia mahasiswa jurusan apa? Saya dari jurusan Mandarin, Bu. Semester berapa Mbak Aulia sekarang? Saya sekarang semester 5, Bu. Wah, sudah setengah perjalanan ya Mbak. Kesibukannya selama di rumah apa saja Mbak? Saya pagi kuliah online, Bu. Setelah kuliah online, saya istirahat. Terus jam 3 saya membantu ibu saya menjaga minimarket punya keluarga, Bu. Terus malamnya saya keluar dengan teman-teman. Setelah itu baru saya belajar, Bu. Wah, ternyata kegiatannya padat ya Mbak. Saya senang kegiatannya Mbak Aulia. Kalau bisa ditingkatkan lagi untuk kegiatan yang lebih baik. Apakah posisi duduk Mbak Aulia sudah nyaman? Iya, Bu, posisi duduk saya sudah nyaman. Sebelumnya, Mbak Aulia sudah pernah melakukan konseling? Saya belum pernah melakukan, Bu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita melakukan proses konseling, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Iya, Bu. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan konselor guna untuk memfasilitasi perkembangan konseli. Konseling dilakukan dengan tatap muka sebenarnya. Namun, di masa pandemi ini kita lakukan secara online. Oh, iya, Bu. Saya mengerti. Proses konseling itu memiliki beberapa di dalamnya terdapat asas-asas. Pada sesi ini kita melakukan dalam waktu 30-45 menit. Dengan terbatasnya waktu, itu sebaiknya digunakan dengan semaksimal mungkin. Jadi begitu ya, Bu? Tadi Mbak Aulia mengatakan pada Ibu kalau ingin melakukan proses konseling. Kalau boleh tahu, apa permasalahan yang sedang dialami Mbak Aulia? Iya, Bu. Begini, saya mengalami masalah tidak bisa mengatur keuangan saya, Bu. Mungkin karena kebiasaan saya dari kecil, apa saja yang saya inginkan, pasti saya akan mendapatkannya walaupun barang tersebut tidak penting. Dan sekarang setiap saya pergi jalan-jalan atau pergi ke mall, pasti akan menghabiskan banyak uang untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Dan ketika di rumah pun, saya juga sering membeli barang dan makanan menggunakan aplikasi online gitu. Sekarang saya sangat merasakan dampaknya, Bu. Setiap uang yang diberikan oleh orang tua, kakak, dan
saudara saya pasti habis di awal bulan. Padahal mereka memberikan jatah bulanan kepada saya itu juga lumayan banyak, Bu. Saya bingung dengan keadaan saya sekarang, Bu. Mengapa Mbak Aulia selalu membeli barang-barang yang tidak penting? Karena saya selalu kurang dengan barang-barang yang sudah saya miliki. Oh, jadi Mbak Aulia merasa kurang dengan barang-barang yang Mbak Aulia miliki. Iya, Bu. Sudah Mbak Aulia jelaskan kalau Mbak Aulia sering merasa kurang akan barang yang Mbak Aulia miliki. Sehingga Mbak Aulia setiap jalan-jalan atau ke mall selalu berbelanja. Bahkan ketika di rumah Mbak Aulia juga berbelanja dengan menggunakan aplikasi online. Begitu ya Mbak? Iya, Bu, benar begitu. Baiklah kalau begitu. Jadi sekarang Mbak Aulia gelisah akibat tidak dapat mengatur keuangan. Sehingga setiap akhir bulan selalu kehabisan uang, gitu ya Mbak? Iya, seperti itulah, Bu. Berapa besar uang yang biasanya Mbak Aulia keluarkan setiap pergi jalan-jalan? Saya belanja itu habis sekitar 1.800.000 dan itu setiap keluar, Bu. Saya sudah berusaha tidak membawa uang cash, tapi saya pasti menggunakan ATM untuk membeli barang tersebut, Bu. Dan itu yang membuat pengeluaran saya jadi semakin membengkak. Jadi pada intinya Mbak Aulia ini mempunyai kebiasaan berbelanja yang tidak terkontrol, sehingga pengeluaran Mbak Aulia menjadi membengkak. Iya, Bu. Dan hal tersebut sangat menyiksa bagi saya, Bu. Karena setiap saya akan menghentikan kebiasaan saya tersebut, saya tidak bisa. Teman-teman saya juga sudah mengingatkan saya, tapi saat berbelanja saya seakan kalap, Bu. Apalagi kalau ada diskonan gitu, tanpa berpikir lagi saya pasti akan belanja banyak sekali, tidak terkontrol, Bu. Saya harusnya merubah kebiasaan saya. Saya harus hemat. Saya sudah mencobanya berulang kali, tapi saya selalu tidak bisa menahan keinginan untuk membeli barang-barang yang ada di hadapan saya, Bu. Saya ingin sekali menghentikan memakai ATM. Jadi saya tidak di saat di dompet saya tidak ada uang, saya tidak bisa menggunakan ATM tersebut, Bu. Baiklah, tujuan dari konseling ini adalah untuk mengatasi masalah yang dialami Mbak Aulia sekarang. Begitu ya, Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya, begini Mbak Aulia, dalam mewujudkan sebuah harapan atau tujuan, diperlukan teknik atau cara yang mudah dilakukan oleh Mbak Aulia sendiri. Di sini kita akan menggunakan teknik self-management, di mana Mbak Aulia dapat menempatkan diri dalam situasi yang Mbak Aulia alami, sehingga membentuk perilaku Mbak Aulia. Mbak Aulia dapat hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku tersebut. Mbak Aulia juga dapat meningkatkan hal baik dan benar. Apakah Mbak Aulia bersedia melaksanakan setiap tahap teknik ini? Iya, Bu. Tetapi Mbak Aul harus mengamati perilaku Mbak Aul sendiri, kemudian mencatat dengan teliti. Mbak Aul catat semua perilaku Mbak Aul, silahkan disiapkan kertas dan ballpoint-nya untuk mencatat. Sudah, Bu. Nah, sekarang silahkan dicatat perilaku yang menyebabkan Mbak Aul memiliki masalah. Setelah itu, Mbak Aul catat target yang ingin Mbak Aul capai. Baik, Bu.
Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat kesepakatan agar Mbak Aulia dapat melaksanakan target yang sudah Mbak Aulia catat? Maksud dari kesepakatan itu apa ya, Bu? Jadi, kesepakatan kita buat agar Mbak Aulia menaati apa yang nanti menjadi kesepakatan kita. Seperti ini, dalam 1 bulan ini saya harus mengeluarkan uang tidak lebih dari 400.000. Jika saya melanggarnya, saya akan mendapatkan hukuman, dan jika saya bisa melakukannya, saya berhak mendapatkan hadiah. Apakah Mbak Aulia sampai di sini mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Baiklah, silahkan Mbak Aulia memikirkan berapa jumlah uang yang seharusnya Mbak Aulia keluarkan dalam 1 bulan ke depan. Dan Mbak Aulia tulis perencanaan Mbak Aulia. Iya, Bu. Baiklah, Bu. Dalam 1 bulan ke depan, saya harus bisa mengeluarkan uang tidak lebih dari 800.000. Saya tidak akan belanja barang-barang yang tidak penting dan hanya mengeluarkan untuk kebutuhan kuliah saja. Dan saya untuk sementara tidak akan menggunakan ATM. Ini ditulis ya, Bu? Iya, Mbak. Sudah. Nah, sekarang kita tentukan konsekuensi apa yang akan Mbak Aulia terima apabila Mbak Aulia melanggarnya. Iya, Bu. Jika saya mengeluarkan uang lebih dari 800.000 dalam 1 bulan ke depan, pada bulan berikutnya saya akan mengurangi jatah bulanan saya menjadi 350.000. Dan apabila saya menggunakan ATM saat belanja, maka saya akan membayar denda sebesar 50.000. Jika saya berhasil melaksanakannya dan saya tidak kembali untuk melakukan belanja berlebihan, maka saya berhak untuk liburan ke luar negeri saat liburan nanti. Tadi Mbak Aulia sudah menentukan apa hukuman dan hadiah yang sesuai untuk kontrak kali ini. Tolong Mbak Aulia tuliskan di selembar kertas sebagai tanda bukti fisik kesepakatan kita. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai menulisnya Mbak Aulia? Sudah. Ini Melihatnya. jelas kan, Bu? Oh iya. Mbak Aulia sudah memilih sendiri bagaimana rencana dan konsekuensi, dan Mbak Aulia sudah menulisnya dengan baik. Ibu yakin Mbak Aulia bisa melakukannya dengan baik, dan Mbak Aulia jujur dengan apa yang telah Mbak Aulia lakukan. Iya, Bu. Saya akan berusaha untuk melakukannya dengan baik. Baiklah, sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan Mbak Aulia? Saya sudah lega, Bu, mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Alhamdulillah, 1 bulan lagi kita akan bertemu. Nanti Ibu akan melakukan evaluasi kegiatan agar Ibu tahu apakah Mbak Aulia benar-benar melakukannya dengan baik atau tidak. Baik, Bu. Saya juga akan meminta bantuan teman-teman saya agar mereka mengingatkan saya tidak belanja secara berlebihan lagi. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Iya, Mbak Aulia, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Nanti kalau ada apa-apa,
Saya akan menghubungi Ibu. Iya, Mbak Aulia, tidak usah sungkan untuk menghubungi Ibu lagi. Tetap semangat. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Aulia.